Perkenalkan, nama saya adalah Eriko Saputra Gultom. Saya kelas 1 BD, jurusan Bisnis Digital. Saya mahasiswa semester 2 Politeknik Kalteks Riau. Saya ingin mengumpulkan tugas laporan pertemuan 2 yang ada 4 macam tugas, yaitu pengenalan Laravel dan instalasinya, lalu ada mencari sebuah topik web, company profile, atau produk atau jasa. Lalu ketiga, membuat sebuah controller beserta view yang dapat diakses dan mengampilkan beberapa informasi yang dikirim oleh controller. Dan yang terakhir, saya bebas untuk menggunakan AI untuk menstyling halaman tersebut. Baik, untuk pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang Laravel. Apa itu Laravel? Manfaatnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu framework. Framework itu adalah sebuah platform yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk membangun aplikasi web berbasis PHP. PHP Frameworks berisi kumpulan library dan kode yang sering digunakan yang bisa membantu para developer untuk dapat membuat aplikasi lebih cepat. Dan sekarang, apa itu Laravel? Laravel merupakan framework PHP yang open source dan berisi banyak modul dasar untuk mengoptimalkan kinerja PHP dalam pengembangan aplikasi web. Apalagi PHP adalah bahasa pemrograman yang dinamis, dan Laravel di sini bisa bertindak untuk membuat web development lebih cepat, aman, dan lebih simple. Kelebihan Laravel sendiri itu adalah mempercepat waktu pengembangan aplikasi, karena aplikasi Laravel itu menggunakan komponen dari framework lain, lalu mempermudah pengelolaan, performa aplikasi lebih baik, lalu aplikasi dibangun dengan Laravel yang lebih aman secara bawaan. Lalu lebih sedikit kode, dan terakhir dukungan komunitas yang luas. Baik, di sini saya akan memberitahu cara menginstal Laravel di Windows. Jadi pertama kita buka dulu Firefox. Setelah kita buka Firefox, lalu kita unduh yang namanya Laragon. Laragon itu berperan sebagai pembuat server. Kita bisa download Laragon dari situs resminya. Sini, download Laragon. Jadi di sini ada versi 8 yang terbaru. Jadi kita unduh saja. Jika yang belum unduh saja. Tetapi karena saya sudah punya Laragon, jadi saya membatalkan unduhannya. Tapi bisa dilanjut saja karena saya sudah punya. Lalu untuk langkah kedua, kita mengunduh Composer. Composer ada di sini. Composer, kita klik. Kita di download, langsung ke file downloadnya. Composer bisa diinstal di sini. Composer.exe. Jadi klik aja di sini, langsung klik. Oke. Jadi di sini sudah mulai berjalan unduhannya. Karena saya juga udah punya ya, tapi sudah terlanjur. Oke, karena tadi kita sudah menginstal Laragon dan menginstal Composer, jadi kita bisa mulai dengan cara membuka Laragon kita. Oke. Di sini saya telah membuka Laragon. Kita cek versinya, Laragon full versi 6 PHP 8.2. Kita juga mencek di sini PHP-nya. Kita memakai PHP 8.2. Ini adalah versi yang support untuk Laravel 11. Jadi untuk memulai project, jadi pertama kita bisa start all, memulai semuanya. Setelah kita membuka Laragon, lalu kita membuka terminal. Setelah membuka terminal, untuk pertama kali kalau mau membuat sebuah web, kita harus menginstal komposernya dari dalam juga. Kodenya seperti ini. Composer global require Laravel/installer. Lalu kita tekan enter. Lalu
Ini berarti tandanya sudah sukses ya. Lalu kita bisa masuk ke codingan kedua, yaitu untuk membuat project kita. Jadi untuk membuat project kita mengetikkan composer create project main prefer this spasi Laravel /Laravel, baru mau bikin nama file nih. Nama file ini apa nih? Pemrograman 1, pemrograman 2. Karena tadi saya sudah punya file, jadi saya akan melanjutkan file tadi. Karena ini hanya contoh file saja, cara membuat project baru. Lalu kita masukkan versinya 11 titik bintang titik bintang. Lalu kita tekan titik 2. Lalu kita enter. Lalu ini langsung titik. Ternyata selesai. Ini yang saya sembunyikan di luar dulu. Baik, setelah menunggu cukup lama, akhirnya kita selesai dan berhasil untuk menginstal sebuah project baru. Jadi cara biar kita tahu nih, kita buka aja nih file manager kita. Refresh, ya berarti ada di sini. Kita akan menjalankan file loki.web karena itu server saya. Jadi pertama-tama kita copy dulu, lalu kita copy as path karena kita butuh direktorinya. Nah, jadi kita tekan nih cd, baru kita pastikan yang tadi, enter. Oke, berarti sudah beralih ke web kita. Cara untuk menjalankannya adalah begini. PHP artisan serve. Ini adalah komen untuk menjalankan project kita di terminal Laragon. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat info server running. Berarti server sudah berjalan dan kita bisa melihatnya. Di sini saya membuka peramban aja langsung. Di sini saya tambah tab baru sesuai namanya tadi, Loki web.test. Ini adalah laman kita. Oke, ini adalah laman Loki web test yang belum dikasih apa-apa, tapi ini sudah berhasil. Jadi sekarang kita akan menambahkan view. Banyak yang akan kita tambahkan. Jadi kita akan memulainya secara berurutan. Yang pertama, kita tutup dulu tabnya, minimalis. Pertama kita buka terminalnya. Oke. Ini adalah sedikit code. Saya akan menjelaskan fungsi code ini. Yang pertama ada cd di Laragon, itu adalah direktori tempat Loki web tersimpan atau tempat laman saya tersimpan. Lalu setelah Laragon diarahkan ke Loki web, lalu kita memulai up servernya tadi untuk mencoba. Berarti sudah jalan. Lalu kita stopkan servernya. Lalu kita tambah kode ini. Kode ini adalah fungsi kode yang untuk menambahkan controller. Jadi kita membuat controller langsung dengan mudah dengan prompt. Lalu ada outputnya seperti ini. D Laragon PHP create successful. Berarti info controller.php sudah dibuat. Lalu kita jalankan lagi PHP artisan serve. Oke, dan server running. Nah, apa kegunaannya dari file info controller ini?
kita akan masuk ke Visual Studio Codes. Oke. Kita besarkan. Ini adalah info controller tadi yang sudah kita buat tadi. Saya juga telah menambahkan sedikit codingan yang seperti ini. Codingan function show. Function show ini, fungsinya ini adalah menangani logika yang ditampilkan dari data ke view. Berarti kita bisa menangani fungsi data view dengan fungsi show. Jadi saya menambahkan sedikit data berdasarkan yang saya pelajari tadi. Saya menambahkan title, deskripsi, dan service. Data ini adalah fungsinya untuk variabel yang berisi array. Array-nya itu seperti title, description, service. Dan data yang akan dikirim ke view. Jadi data ini akan dikirim ke view. Jadi setelah kita membuat di prompt tadi info controller tadi, lalu yang kedua kita membuat di roots ini, kita membuat file kedua web.php. Kita menambahkan sedikit kode dari kode aslinya. Ini adalah bagian dari kode asli bawaan webnya. Tapi kita akan menambahkan di sini controllernya. Di sini fungsi untuk mengontrol ke view-nya. Jadi use add http controllers info controller root get URL. Jadi kalau kita misalnya loki strip web.test/info, berarti kita akan masuk ke laman info. Nah, seperti itu. Karena controllernya ke show seperti itu. Lalu pertama di resource. Maaf saya salah. Di resource, lalu kita ke views, lalu kita ke infoblades.hub. Ini kita tambah baru ya. Kita tambah baru file info.blade.php. Lalu ini saya sudah buat sedikit script. Saya belum menambahkan codingan apapun. Ini adalah sedikit contoh dari saya untuk pengerjaan HTML PHP-nya. Lalu setelah itu kita akan menguji coba nih. Kita akan menguji coba bagaimana sih tampilannya. Kita akan buka Firefox kita di Laravel tadi. Ini adalah Loki Web Test tadi. Nah, habis itu kita akan menambahkan fungsi info tadi. Ini adalah tampilan terakhir dari Loki Web.test. Ini adalah tampilan terakhirnya. Saya menghadirkan kopi nongkrong sebagai produk. Saya studio code. Pertama di controller.php, di info controller.php. Ini adalah 3 fungsi public function untuk beralih tab. Jadi pertama saya menambahkan home untuk base home-nya atau bisa disebut index. Jadi di dalam home, di variable data, saya menambahkan 3 array. 3 array itu yaitu seperti title. Jadi titelnya itu adalah Wingsput product. Itu adalah contoh sebuah array. Lalu yang kedua ada hero text. Ini adalah array juga. Dan yang terakhir adalah description. Ini adalah array dari variable data. Jadi, setelah kita menampilkan variable data, lalu return view home untuk beralih ke alamat home-nya. Begitu juga dengan menu, saya menambahkan 5, ada 4 menu. Ini adalah array menu. Lalu ini adalah array title. Di dalam array ini variable menu data menampilkan beberapa array seperti ini. Dan terakhir ada testimoni. Ada testimoni data. Ini adalah variable yang menampilkan array title dan array testimoni.
Ini untuk info controller. Lalu kita ke web.php. Ini adalah routernya. Router dari controller itu untuk beralih ke laman-laman mana. Jadi kalau misalnya kita mengetikkan slash, bakal menampilkan halaman home. Sama dengan menu, jika kita mengetik menu, maka akan menampilkan menu. Dan jika kita mengetik slash testimoni, maka akan menampilkan ruang testimoni. Ini adalah controllernya di sini, dan saya akan menunjukkan tampilannya. Ini adalah tampilan dari home. Agar lebih mudah, saya akan menunjukkan tampilan di laman webnya. Ini adalah tampilan dari home. Bisa dibilang ini adalah slash. Menampilkan ada gambar dan seperti inilah. Lalu kita bisa ke sudut sini, ini Best Combo and Price Kopi Nongkrong. Saya menyajikan fitur ini, kita cek apakah fiturnya berhasil. Nah, berhasil. Ini adalah array dari variabel yang kita bikin tadi. Ini adalah controller juga. Ini href. Seperti ini. Algoritma seperti ini logikanya. Di href itu testimoni nih. Kita bikin testimoni karena kita mau nge-link ke sini nih. Mau nge-link class button. Begitu juga dengan menu blend. Menu. Saya juga menambahkan ref tanda ini untuk kembali ke home tadi. Ini kan dibaca sebagai home. Lalu ini dibaca sebagai testimoni dan ini dibaca sebagai menu, dibaca sebagai menu, home dibaca sebagai slash, dibaca sebagai home, dan testimoni dibaca sebagai testimoni. Jadi home saya membuat dua menu, satu untuk menu harga dan satu lagi untuk menu testimoni. Jadi kita bisa beralih-alih layaknya dengan menggunakan HTML, tapi ini integrasi dengan Laravel. Ini adalah contoh menu dari Kopi Nongkrong. Kita kembali lagi ke menu laman utama dan kita komentar tentang Kopi Nongkrong. Ini adalah sedikit dari contoh komentar tentang Kopi Nongkrong. Ini adalah Webwings Food Product. Sekian dari saya, Eriko Saputra Gultom. Bila ada salah kata, saya sangat meminta maaf. Terima kasih kepada Pak yang telah membimbing saya, dan sampai jumpa.